Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Dewan Juri yang saya hormati. Ayo kanca padha ngrungokke ceritaku. Cerita saka Banyudana Boyolali. Iki saka Boyolali tersenyum. Halo, perkenalkan, nama saya Meizena Dutajud. Saya dari SD Negeri 1 Kiringan, Boyolali. Hari ini saya akan menceritakan sebuah legenda dari Kecamatan Banyudono, Boyolali. Cerita ini diambil dari buku Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali. Penulis Yunus Dwi Prakoso SPD dan Wianto SPD dengan judul Tragedi Sumpel Bucel di Sungai Umbel Kendal. Pada masa terakhir Kerajaan Majapahit, hiduplah seorang raja bernama Raja Kertabumi atau Brawijaya V. Ia memiliki seorang putri yang sangat cantik rupawan, bernama Dyah Ayu Retno Sekar Kedaton. Suatu hari, Kerajaan Majapahit mendengar kabar jika Raja Kerajaan Penggeng, yaitu Raja Pembayun, sakit keras dan mengangkat raja baru yang tak lain adalah anaknya sendiri, Adipati Anom. Adipati Anom menjadi raja pada usia muda dan memiliki wajah yang sangat tampan. Mendengar ketampanan Adipati Anom, Dyah Ayu Retno Sekar Kedaton ingin menikahinya. Adipati Anom, ku dengar ia memiliki wajah yang sangat tampan. Wah, aku harus bisa menikah dengannya. Saya tidak yakin, Putri. Saya rasa Raja Kertabumi, ayahanda Putri, tidak akan menyetujui hal ini. Tidak, Mbok. Aku harus tetap menikah dengannya. Tapi, bagaimana ya caranya bertemu dan berjumpa dengannya? Aku tidak peduli. Aku harus berbicara pada ayahanda. Jangan, Putri. Raja pasti tidak akan setuju. Karena Penggeng kan hanya sebuah kerajaan kecil, toh. Dyah Ayu Retno Sekar Kedaton tidak menghiraukan pendapat Mbok Ember. Ia tetap menghadap sang ayahanda yang tak lain adalah Raja Kertabumi. Perlahan Dyah Ayu berjalan menuju singgasana raja untuk bertemu sang ayah. Dengan perasaan sedikit takut, ia mengungkapkan keinginannya. Ayahanda, hamba dengar ada raja baru berwibawa dan berparas tampan yang bertahta di Penggeng. Izinkan hamba untuk bertemu dan menikah dengannya. Apa? Kau ingin menikahi Raja Penggeng? Tidak. Tidak aku izinkan dirimu untuk bertemu, apalagi menikah dengannya. Tapi hamba sudah jatuh hati pada Adipati Anom, ayahanda. Tidak, aku tidak akan mengizinkan dirimu. Ini sudah menjadi keputusanku. Mendengar jawaban sang ayah, Dyah Ayu Retno Sekar
Kedaton merasa sedih dan kecewa. Ia merencanakan sesuatu yang sangat buruk. Kabur dari istana untuk melamar Adipati Anom. Bagaimanapun caranya, aku harus bertemu dengan Adipati Anom dan menjadikannya suamiku. Tapi, bagaimana ya caranya? Ya, aku akan menyelinap keluar dari istana untuk bertemu dengan Adipati Anom. Dia Ayu Retno Sekar Kedaton ditemani Mbok Emban melarikan diri dari kerajaan Majapahit menuju ke kerajaan Pengging untuk bertemu dengan Adipati Anom yang sangat ia puja. Hari demi hari berganti. Dia Ayu dan Mbok Emban terus berjalan. Mereka melewati hutan, lembah, bukit, dan sungai. Saat berjalan menyusuri sebuah sungai yang sangat jernih, tiba-tiba kaki dia Ayu tertancap sesuatu. Aduh, apa ini? Istirahat dulu, Putri. Sepertinya kaki Putri tertancap sesuatu. Kakiku tidak apa-apa, Mbok. Ayo, kita harus segera tiba di kerajaan Pengging. Dia Ayu Retno Sekar Kedaton tidak menghiraukan kakinya. Yang tanpa ia sadari ada seekor supel yang menancap di kakinya. Ia tetap melanjutkan perjalanan dengan kaki yang pincang. Sesampainya di kerajaan Pengging, dia Ayu dihadang oleh penjaga istana. Ada perlu apa, Nyai? Datang ke istana. Izinkan aku untuk bertemu rajamu, Adipati Anom. Aku adalah Putri Majapahit, putri dari Raja Kertabumi. Penjaga istana tidak yakin dengan ucapan dia Ayu. Karena kondisi yang pincang dan berpakaian lusuh topang camping. Ia menghadap sang Adipati Anom dan menceritakan apa yang ia lihat. Maafkan hamba, Paduka. Di depan ada seorang perempuan yang mengaku sebagai Putri Majapahit dan hendak bertemu Paduka. Putri Majapahit? Ada apa sampai Suti datang ke sini sendiri? Tidak apa, suruh ia masuk. Penjaga istana kembali menemui dia Ayu dan suruhnya masuk untuk bertemu dengan Adipati Anom. Adipati Anom sangat terkejut dan tidak percaya karena melihat kondisi dia Ayu yang berjalan pincang dan berpakaian lusuh. Ia tidak percaya bahwa dia Ayu adalah seorang putri Majapahit. Apakah engkau benar, Adipati Anom? Ya, aku adalah Adipati Anom. Siapakah Nyai ini? Kaulah dia Ayu Retno Sekar Kedaton, Kakanda. Kedatangan saya ke sini ingin melamar Kakanda untuk menjadi suami saya. Melamar? Tidak mungkin seorang putri Majapahit sudi datang ke sini sendiri dan hanya temani seorang bantua datang ke kerajaanku. Aku sebagai raja
Sekarang aku minta kau pergi dari hadapanku. Adipati Anom murka dan memerintahkan penjaga istana untuk membawa Dyah Ayu dan Mbok Emban keluar dari istananya. Dyah Ayu Retno Sekar Kedaton terdiam. Sadar kakinya terasa sakit dan pincang. Dengan perasaan kecewa dan malu, ia kembali ke sungai, tempat di mana kakinya tertusuk sumpel. Karena sumpel ini, aku mengalami hal ini. Maka aku berharap semua sumpel yang ada di sekitar sungai ini menjadi bocah sampai ke anak cucuku. Untuk menutup rasa malunya karena lamarannya ditolak oleh Adipati Anom, Dyah Ayu Retno Sekar Kedaton memutuskan untuk bunuh diri dengan cara ngendang atau mokso. Yang kini tempat itu tersohor dengan nama Umbal Kendar. Nah teman-teman, itu tadi cerita tentang tragedi Sumpel Bujel di Sungai Umbal Kendar yang terletak di Banyudana, Boyolali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joko Bandung, maafkan aku, Bandung. Dari awal, aku tidak punya perasaan yang sama denganmu, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Itu tadi penggalan cerita yang berjudul Legenda Nyi Kunti Sendang Pitu yang ditulis oleh Paris Mariati dan Eri Sutopo setebal 32 halaman. Ingin saya lanjutkan ceritanya tidak? Ingin? Ingin? Baiklah, dengarkan ya bersama saya, Alicia Belva Nagita. Tersebutlah kisah pada zaman dahulu di sebuah desa kecil di bawah lereng Gunung Merapi yang warganya bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Kondisi lahan kebun mereka sangat tandus, teman-teman. Di sana hiduplah seorang gadis yang sangat sederhana. Ia memiliki paras yang sangat cantik dan baik hatinya yang bernama Kunti. Nah teman-teman, kecantikan Kunti juga diketahui oleh seorang pemuda yang bernama Joko Bandung yang dikenal sakti mandraguna. Joko Bandung berniat untuk meminang Kunti. Suatu hari, Joko Bandung bertemu dengan Kunti.
Ia menyapanya. Sungguh kau sangat rupawan, cantik, dan membuatku terpesona, wahai Kunti, ucap Joko Bandung. Kunti yang mendengar perkataan Joko Bandung merasa tidak senang dan hanya menunduk. Apa yang kau inginkan dariku, Joko Bandung? Tanya Kunti dengan ketus. Kunti, aku tidak sekedar mengagumi kecantikanmu, tapi juga mengagumi kebaikan hatimu yang suka membantu warga. Aku mau kau jadi istriku, jawab Joko Bandung. Mendengar perkataan Joko Bandung, Kunti tidak langsung menjawab. Ia justru meninggalkannya sendiri. Kunti, mengapa kau pergi? Jawablah pertanyaanku. Menikahlah denganku. Aku akan berusaha memenuhi segala permintaanmu, asal kau mau jadi istriku, sahut Joko Bandung kepada Kunti yang pergi menjauh tanpa menoleh sedikit pun padanya. Hari demi hari berlalu, tapi Joko Bandung tetap menunggu jawaban dari Kunti untuk membalas cintanya. Suatu hari, Joko Bandung bertemu lagi dengan Kunti. Segeralah jawab pertanyaanku, Kunti. Aku sudah tidak sabar lagi ingin mempersunting dirimu, kata Joko Bandung. Baiklah Joko Bandung, jika engkau terus memintaku untuk menikah denganmu, satu syarat yang harus kau penuhi. Buatkan 7 buah sendang untukku dalam waktu semalam, maka aku bersedia menikah denganmu, jawab Kunti. Kunti, jika hanya sendang yang kau minta dariku, akan segera kupenuhi. Jangankan 7 sendang, apapun yang kau minta dariku akan aku kabulkan. Di mana sendang yang kau minta, Kunti? Tanya Joko Bandung. Buatkan sendang itu di dekat desa di mana aku tinggal, supaya warga desa tidak kesulitan lagi mencari air. Ingatlah, waktumu hanya semalam untuk mewujudkannya, jawab Kunti yang berharap cemas semoga Joko Bandung tidak dapat mewujudkannya. Baiklah Kunti, aku akan membuat sendang itu seperti permintaanmu. Setelah terwujud, menikahlah denganku, kata Joko Bandung. Joko Bandung segera mempersiapkan dirinya untuk membangun ke-7 sendang. Ia mengerahkan semua ilmu dan kesaktiannya. Berbeda dengan Kunti, teman-teman, melihat semua sendang itu terwujud, ia kebingungan. Kunti pun menyampaikan rencana itu ke seluruh warga desa, bahwa ia akan menggagalkan usaha Joko Bandung. Dengan tergesa-gesa, ia menemui warga desa untuk menjalankan aksinya. Para wanita desa segera menjalankan aksinya dengan menabuh lesung menggunakan lumpang alu, seolah-olah mereka sedang menumbuk padi. Ayo kita tabuh lesung ini bersama-sama. Tek tok tek, tek tok tek, dung dung dung. Sedangkan para laki desa segera membakar jerami, kayu bakar, dan daun-daunan kering yang telah mereka siapkan sebelumnya. Mana batu apinya? Mari kita bakar jerami ini,
cahaya seperti di pagi hari. Karena kegaduhan aktivitas warga tersebut, ayam-ayam jantan terbangun dan berkokok, menambah gaduh suasana seolah-olah pagi menjelang. Kukuruyuk! 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 Joko Bandung kaget setengah mati. Ini belum selesai, namun fajar telah menyingsing. Bagaimana ini? Joko Bandung panik dan merasa gagal untuk membuktikan kesanggupannya. Namun, lambat laun dengan kesaktiannya, ia dapat mengetahui semua yang terjadi adalah tipu muslihat Kunti. Di tempat Joko Bandung bersemedi, ia dapat mengetahui semua yang terjadi adalah rencana Kunti. Joko Bandung benar-benar marah, kecewa, dan sakit hati. Jagadha Batara, apa yang terjadi? Dari sendang yang pertama sampai sendang yang terakhir, ia hancurkan dalam kemarahan. Semua sia-sia. Sungguh tega engkau, wahai Kunti. Caramu mengkhianatiku tidak bisa aku maafkan. Teriak Joko Bandung. Joko Bandung, maafkan aku, Bandung. Dari awal, aku tidak punya perasaan yang sama denganmu. Aku mengakui semua ini kesalahanku. Lakukanlah apapun yang ingin kau lakukan. Aku siap menerima hukuman darimu. Asal jangan kau lampiaskan marahmu kepada warga desa. Dan jangan kau hancurkan sedang-sedang ini, Bandung. Jawab Kunti sambil menangis terseduh. Dalam kemarahan yang tak bisa bertahan, Joko Bandung pun menjawab, lebih baik aku melepasmu daripada aku sakit hati dan kecewa. Tapi aku tidak bisa menghukummu lebih dari ini. Menunggulah di sini, di sedang-sedang ini seumur hidupmu. Apa hanya ini hukuman untukku, Joko Bandung? Terima kasih, Joko Bandung, telah memberiku kesempatan untuk hidup. Meski seumur hidupku harus menunggu sedang-sedang ini. Kunti menangis terseduh. Warga desa mengetahui persoalan yang terjadi antara Joko Bandung dan Kunti. Warga menyadari apa yang dilakukan Kunti semata-mata hanya untuk kebahagiaan warga desa, supaya tidak kesulitan mencari air. Meskipun Kunti harus mengorbankan dirinya sendiri. Kemudian, ketujuh sendang yang dibangun Joko Bandung untuk persembahan Kunti yang belum selesai dan menyisakan reruntuhan bangunan sendang yang dikenal warga sampai sekarang ini dengan Pertirtaan Capaian Kunti. Nah, itu tadi cerita legenda Nyi Kunti Sendang Pitu. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita harus menepati janji dan mau berkorban untuk kepentingan orang banyak serta mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan diri kita sendiri.
Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat dan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang tersayang. Perkenalkan, saya Olivia Mega Salsabila. Hari ini saya akan bertutur dari buku yang berjudul Legenda Nyi Kunti Sendang Pitu yang ditulis oleh Ibu Peris Mariati SPAK dan Bapak Eri Sutopo SPD. Penasaran kan bagaimana kisahnya? Yuk simak ceritaku. Legenda Nyi Kunti Sendang Pitu. Dahulu kala di kaki Gunung Merapi yang gagah ada sebuah desa kecil yang bernama Desa Cabean Kunti. Sayangnya tanah di sana kering kerontang dan sangat sulit untuk mendapatkan air bersih. Wah, kasihan ya warganya. Padahal kebanyakan dari mereka adalah petani dan peternak loh. Tetapi karena tanahnya kering, mereka hanya bisa menanam padi koko, jagung, dan ubi-ubian. Di desa itu hiduplah seorang gadis yang sangat cantik dan baik hati. Namanya Kunti. Kunti ini disukai banyak orang loh. Kenapa? Ada yang tahu tidak? Karena ia tidak sombong, selalu ramah dan suka menolong. Apalagi kalau soal mencari air, Kunti selalu semangat membantu warga. Karena kecantikan dan kebaikannya itu, banyak pemuda yang ingin melamarnya. Salah satunya adalah pemuda sakti bernama Joko Bandung. Suatu hari, Joko Bandung bertemu Kunti. Joko Bandung sangat takjub melihat kecantikan Kunti. Ia pun menyapa Kunti. Kunti, aku senang sekali bisa bertemu langsung denganmu. Kau sungguh cantik dan baik hati. Aku sungguh terpesona denganmu. Kunti yang sudah biasa dipuji menjawab Joko dengan sedikit ketus. Ada apa, Joko Bandung? Apa maumu? Joko Bandung langsung mengatakan keinginannya. Kunti, aku ingin kau jadi istriku. Menikahlah denganku, maka hidupmu akan lebih tentram bersamaku. Kunti tidak segera menjawab. Ia langsung pergi. Joko Bandung pun memanggilnya. Kunti, kenapa kau pergi? Jawab aku, menikahlah denganku. Akan kupenuhi semua permintaanmu, asal kau mau jadi istriku. Kunti terus menghindari Joko Bandung karena ia tidak menyukainya dan belum ingin menikah dalam waktu dekat ini. Kunti lebih memikirkan bagaimana cara agar warga desa tidak kesulitan air. Tetapi Joko Bandung tidak menyerah. Ia terus mengejar Kunti. Joko, di desa ini banyak gadis yang cantik dan menyukaimu. Kenapa kamu tidak memilih mereka saja? Kalau kamu hanya menyukai kecantikanku, maka nanti kecantikanku juga akan pudar. Kunti, aku hanya mencintaimu, bukan yang lain.
katakanlah apa yang kau minta dariku, supaya kau mau jadi istriku. Kunti merasa tidak nyaman karena terus didesak. Akhirnya ia punya ide dan akan memberi syarat yang sangat sulit dan berharap Joko Bandung menyerah. Baiklah Joko Bandung, kalau kau terus memintaku menikah denganmu, ada satu syarat yang harus kau penuhi. Katakanlah Kunti, cepat katakan apa maumu. Kunti menyampaikan syaratnya. Aku mau kau buatkan 7 buah sendang dan harus kau buat dalam waktu semalam. Kalau berhasil, aku mau menikah denganmu. Kunti, kalau hanya 7 buah sendang itu mudah sekali. Apapun yang kau minta pasti aku kabulkan. Di mana kau mau sendang-sendang itu kubuat? Kunti menjelaskan tempatnya. Joko Bandung pun setuju dengan mantap. Baiklah Kunti, aku akan membuat sendang-sendang itu di sini, seperti permintaanmu. Malam ini istirahatlah yang nyenyak. Aku janji sebelum matahari terbit, permintaanmu akan terwujud. Malam itu, Joko Bandung mulai bersemedi memohon kekuatan kepada Tuhan dan bantuan para jin untuk mengerjakan 7 buah sendang. Setiap sendang-sendang itu melambangkan tujuan dan perasaannya. 1. Sendang jangkang melambangkan semangatnya untuk menikahi Kunti. 2. Sendang Sidotopo melambangkan usaha sungguh-sungguhnya untuk mengabulkan permintaan Kunti. 3. Sendang Panglerapan menghilangkan kecemasan dan membuat ketenangan hatinya. 4. Sendang Kaprawiran atau sendang lanang melambangkan bukti kepercayaan diri dan kesaktiannya sebagai kesatria. Nah, untuk sendang yang kelima adalah sendang Panguripan melambangkan bukti untuk pendamping hidup dan tekadnya untuk menafkahi keluarga. 6. Sendang Kaputren atau sendang pengantin melambangkan bukti cinta tulusnya dan keinginannya menikahi Kunti lahir batin. 7. Sendang Kasucian atau sendang Semboja melambangkan harapannya akan kebahagiaan dan kesucian cinta setelah menikah. Malam semakin larut. Satu persatu sendang yang diminta Kunti terbangun. Sendang-sendang itu sungguh indah dan airnya sangat jernih. Sementara itu Kunti semakin khawatir dan takut jika Joko Bandung akan berhasil. Kunti mencari cara untuk menggagalkan upaya Joko Bandung. Ia pun punya ide. Ia mengajak warga beramai-ramai menumbuk padi, membakar jerami agar terlihat seperti fajar, dan membuat ayam-ayam berkokok keras bersahutan. Rencana Kunti berhasil. Para wanita menumbuk padi bunyinya bersahutan. Tung 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 tung. Para lelaki membakar jerami menciptakan cahaya merah seperti fajar. Ayam-ayam jantan pun berkokok keras bersahutan. Kukuruyuk! Kukuruyuk! Joko Bandung yang sedang mengerjakan sendang ketujuh kaget setengah mati. Ia mengira pagi sudah datang. Para jin yang membantunya langsung menghilang. Ini belum selesai tapi pagi sudah datang. Bagaimana ini? Joko Bandung panik dan merasa gagal. Tetapi karena kesaktiannya, ia tahu bahwa sesungguhnya pagi belum datang. Ini adalah rencana Kunti. Semua sia-sia. Sungguh tega kau Kunti. Caramu mengkhianatiku tak bisa aku maafkan. Kunti,
Jaka Bandung marah, kecewa, dan sakit hati. Dengan amarah membara, ia menghancurkan bangunan di sekitar sendang yang ia buat sebagai bukti cinta tulusnya. Sudah tidak ada lagi harapan aku menikahimu. Padahal aku sangat mencintaimu. Aku tidak akan pernah memaafkan pengkhianatanmu. Kunti menunduk menahan air mata. Ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Maafkan aku, Jaka Bandung. Aku memang tidak mencintaimu. Aku mengakui semua kesalahanku. Hukum saja aku. Tapi jangan kau hancurkan sendang-sendang ini. Maafkan aku, Jaka Bandung. Aku tidak bisa membalas cintamu. Kau akan terus di sini sendiri. Tidak akan ada lelaki manapun yang akan memandangmu. Kamu akan menyesal karena hanya aku laki-laki yang tulus mencintaimu. Jaka Bandung mengutuk Kunti dan menutup aura kecantikannya. Jaka Bandung segera pergi. Setelah kepergian Jaka Bandung, Kunti berkata lirih. Terima kasih Jaka Bandung. Engkau masih memberiku kesempatan hidup. Meskipun aku harus kesepian seumur hidupku di sendang pitu ini. Semua aku terima dengan ikhlas. Karena ini hukumanku. Kunti menangis terseduh-seduh. Air matanya terus mengalir dan membentuk aliran air di antara sendang-sendang itu. Warga menamakan aliran air mata Kunti dengan nama Kali Kunti. Kunti menepati janjinya. Ia membangun gubuk kecil dan merawat ketujuh sendang itu setiap hari. Kunti terus berharap permohonan maafnya dijawab. Jaka Bandung, aku akan terus menunggu maafmu di sini, di sendang pitu ini. Dimanapun engkau berada, maafkan aku. Kata-kata itu selalu terucap dari bibir Kunti di sendang pitu sampai akhir hidupnya. Kunti berharap semua orang bisa mengenang hal baik yang pernah terjadi dalam hidupnya, yaitu dengan menjaga dan merawat ketujuh sendang ini. Warga mengenang kisah Kunti dengan nama Petirtaan Cabean Kunti. Untuk menghormati pengorbanan Kunti dan menjaga kelestarian sendang pitu, warga melaksanakan beberapa tradisi, di antaranya 1. Kenduri setiap hari Anggoro Kasi atau Selasa Kliwon. 2. Nawu Lepen atau Muras Sendang. 3. Bersih desa dengan tayuban. 4. Melarang calon pengantin melewati sendang pitu. Tradisi itu masih lestari hingga sekarang. Teman-teman, dari kisah legenda Nyi Kunti Sendang Pitu ini, kita belajar bahwa cinta bukan hanya tentang suka-sukaan, tetapi juga soal pengorbanan. Dan setiap perbuatan baik atau buruk pasti ada akibatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman. Dan selamat pagi dilanjut nih. Perkenalkan, nama saya Hana Latifah. Saya bersekolah di SD Negeri 3 Mojo. Hari ini saya akan bertutur yang pastinya sangat seru. Cerita dengan judul Legenda Nyi Kunti Sendang Pitu.
Cerita ini diambil dari buku kumpulan cerita Boyolali yang ditulis oleh Bapak Eri Sutopo SPD dan Ibu Peris Mariati SPAK. Alkisah di sebuah desa di lereng Gunung Merapi, hiduplah seorang gadis desa bernama Kunti. Siapa teman-teman? Kunti. Ia tinggal bersama orang tuanya di sebuah rumah sederhana di desa Cabean. Kunti dikenal memiliki paras yang sangat cantik dan hati yang lembut. Ia suka sekali membantu orang tua dan tetangganya, serta gemar merawat tanaman dan juga binatang. Kecantikannya membuat banyak sekali pemuda jatuh hati padanya. Namun, Kunti tidak pernah tergesa-gesa dalam memilih pasangan hidup. Ia menginginkan seseorang yang tidak hanya tampan, tetapi juga berhati tulus dan mencintainya apa adanya. Suatu hari, datanglah seorang pemuda tampan dan sakti bernama Joko Bandung. Siapa teman-teman? Joko Bandung. Ia berasal dari wilayah seberang dan terkenal akan kesaktiannya dalam mengendalikan alam serta menjalin komunikasi dengan makhluk halus. Joko Bandung telah mendengar cerita tentang kecantikan Kunti dan berniat untuk meminangnya. Ia pun datang ke rumah Kunti bersama beberapa pengiring. Perkenalkan, namaku Joko Bandung. Kabar tentang kecantikan dan kebaikan hatimu telah sampai ke telingaku. Aku datang untuk meminangmu, Kunti. Kunti dan kedua orang tuanya terdiam sejenak. Meskipun Joko Bandung terlihat baik dan sopan, perasaan Kunti tidak nyaman karena ia belum mengenalnya dengan cukup baik dan perasaannya tak bisa dipaksakan. Maafkan aku, Joko Bandung. Aku belum siap menikah sekarang. Aku belum mengenalmu dengan cukup baik. Namun Joko Bandung tetap bersikeras. Ia menjanjikan kehidupan yang mewah dan perlindungan dengan kesaktiannya. Aku bisa memberimu istana, pengawal, dan apapun yang kau mau. Aku akan melindungimu dengan seluruh kekuatanku. Bukankah itu yang diinginkan setiap perempuan? Namun Kunti bukanlah gadis yang terjun kemewahan. Ia tetap menolak secara halus. Untuk menghindari penolakan yang kasar, ia pun menyusun sebuah syarat yang ia pikir mustahil untuk dipenuhi. Teman-teman, kira-kira syarat apa ya yang diberikan oleh Kunti kepada Joko Bandung? Jika kau benar-benar ingin menikahiku, buatlah 7 sendang mata air dari 1 sumber air dan selesaikan semuanya dalam 1 malam. Joko Bandung justru menyambut tantangan itu dengan antusias. Jika itu mau, akan kutunaikan malam ini juga.
tujuh sedang di desa ini. Saat malam tiba, Joko Bandung memulai tugas berat itu. Ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuka sumber air dan memanggil para makhluk halus untuk membantu membuat tujuh sendang. Air dari satu sumber dialirkan ke berbagai tempat. Dan dalam waktu singkat, 6 sendang telah terbentuk. Kunti yang menyaksikan dari kejauhan mulai panik. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia hampir berhasil? Aku tak ingin menikah dengan orang yang tidak aku cintai. Ia pun membuat sebuah rencana. Dengan bantuan ibunya dan beberapa warga desa, ia membangunkan orang-orang dan menyuruh mereka untuk menumpuk lesung, menyalakan api di bukit, dan membuat suara-suara pagi. Tumpuk lesung sekeras mungkin, bakar jerami, dan buat suasana seolah-olah fajar telah datang. Kukuruyuk! 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 Makhluk-makhluk halus yang membantu Joko Bandung pun tertipu. Mereka mengira fajar telah datang dan bergegas pergi karena takut terkena sinar matahari. Akibatnya, sendang ketujuh tidak selesai. Keesokan paginya, Joko Bandung menyadari bahwa ia telah dikelabui. Kau menipuku, Kunti. Kau membuatku gagal dengan tipu muslihatmu. Maafkan aku, Joko Bandung. Aku hanya ingin menolak dengan cara yang tidak menyakitkan. Amarah Joko Bandung tak terbendung. Dengan kesaktiannya, ia menghancurkan sebagian bangunan sendang dan mengucapkan kutukan. Mulai hari ini, kutukanku akan menimpamu. Wajahmu tidak akan lagi memikat siapapun, Kunti. Tak seorang lelaki pun akan mencintaimu. Kau akan hidup dalam kesendirian. Setelah mengucapkan kutukan itu, Joko Bandung menghilang ke dalam hutan. Dia sangat sedih dan menyesali perbuatannya. Ia menyadari bahwa cara penolakannya telah menyakiti perasaan seseorang, meskipun ia tak bermaksud jahat. Untuk menebus kesalahannya, Kunti memilih untuk mengabdi merawat sendang-sendang yang telah dibuat. Hari demi hari ia tinggal di sekitar sendang, menjaga airnya tetap jernih dan bersih. Ia menanam pohon di sekitarnya, membuat saluran air, dan mengajari warga desa bagaimana cara merawat sumber kehidupan itu. Perlahan warga desa mulai menghormati dan mencintai Kunti lagi. Bukan karena kecantikannya, tetapi karena ketulusan hatinya. Sendang-sendang itu tak pernah kering. Bahkan saat musim kemarau melanda, masyarakat percaya bahwa itu adalah berkah dari Nyi Kunti yang menjaga sendang-sendang itu dengan sepenuh hati. Legenda Nyi Kunti adalah termasuk dari cerita rakyat Boyolali. Sendang Pitu, nama yang diberikan kepada ketujuh sendang itu, sekarang menjadi tempat yang sakral. Banyak orang datang untuk berziarah, mencari ketenangan, atau bahkan sekedar menikmati keindahan alamnya. Di
Nyi Kunti bukan hanya perempuan cantik, ia penjaga kehidupan. Tanpa dia, mungkin kita tak akan memiliki sumber air ini. Legenda Nyi Kunti Sendang Pitu adalah warisan budaya yang mengajarkan tentang cinta, penghormatan, dan pengabdian. Meski hanya sebuah legenda, kisah ini mengandung nilai luhur tentang hubungan manusia dengan alam dan sesama. Hingga kini, Sendang Pitu di Desa Cabean Kunti Boyolali tetap menjadi simbol kehidupan, spiritualitas, dan penghormatan terhadap masa lalu. Teman-teman, itulah ceritaku tentang legenda Nyi Kunti Sendang Pitu. Semoga teman-teman dan Dewan Juri suka ya. Terima kasih teman-teman dan Dewan Juri. Buah duku buah ceri dicampur gula enak sekali. Semoga ceritaku ini menghibur kalian ya. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kawan-kawan berkumpul denganku. Ayo kawan-kawan dengarkan ceritaku. Mojopahit ratune kencana wungu. Damar wulan sekilan ganteng rupane. Eleh-eleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Desta Abian Arga Pratama. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Dongeng Patih Logender. Dongeng Patih Logender adalah sebuah dongeng tentang keserakahan dan ambisi akan sebuah kekuasaan. Keserakahan dan ambisi tersebut membawa Patih Logender terusir dari kerajaan Majapahit. Di suatu hari terjadi kerumunan di sebuah sendang di Desa Bangsalan, Kecamatan Teras. Aku sangat penasaran ada apa ya di sana. Kemudian aku pun menuju di sana. Di sana juga ada Pak Demarto Bagong. Kemudian aku bertanya, Pak De, niki wonten apa ta? Kak pada rubeng-rubeng. Kuwi lho Le, iki mau arep medhek sendang, arep gawe saluran banyu, malah ditemokake reca. Jawab Pak Demarto Bagong. Kemudian aku bertanya lagi, rencana apa ta Pak De? Ya durung ngerti, iki lagi arep diteliti. Kemudian aku disuruh pergi. Selanjutnya menurut Bapak Martono, mantan Kades Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, bahwa arca yang ditemukan berbentuk Pendeta Ngasta Tirta Suci, yang bagaimana jika diartikan arca tersebut dibuat pada tahun 1472 Saka. Tahun itu bertepatan dengan diusirnya Patih Logender dari kerajaan Majapahit. Dengan ditemukannya arca Pendeta Ngasta Tirta Suci tersebut, kita dapat melihat bahwa pelarian Patih Logender sampai di Desa Bangsalan, Kecamatan Teras. Selain itu juga ditemukan sebuah makam yang bernama Makam Kloderan. Makam dari dua abdi Patih Logender, yaitu Kalalodro dan Jayayuda. Bagaimanakah cerita Patih Logender terusir dari kerajaan Majapahit
dan sampai di desa Bangsalan, Kecamatan Teras. Beginilah cerita selanjutnya. Dikisahkan Patih Logender mempunyai istri yang bernama Putri Dara Juwanti, anak dari Raja Jubair I di Kesultanan Sintang, Kalimantan Barat. Sebagai mas kawin pernikahan tersebut, Patih Logender membawakan sebuah gendeng yang diberi nama Gendeng Logender. Dari pernikahan tersebut, Patih Logender mempunyai seorang putra yang bernama Abang Samad. Setelah Raja Jubair I wafat, Putri Dara Juwanti menggantikan posisi ayahnya di Kerajaan Sintang. Kerajaan Sintang aman dan makmur, serta hasil pertanian melimpah ruah. Oleh karena itu, Patih Logender memilih untuk kembali ke Jawa. Dikisahkan bahwa di Jawa, Patih Logender memiliki 3 orang anak, yaitu seorang putri yang bernama Putri Anjasmoro dan 2 anak laki-laki kembar yang bernama Layang Seto dan Layang Kumitir. Patih Logender sangat berambisi untuk menjadikan anaknya seorang raja di Kerajaan Majapahit. Ia ingin menikahkan kedua anaknya dengan Ratu Ayu Kencana Wungu yang sekarang menjadi ratu di Kerajaan Majapahit. Untuk memenuhi ambisinya tersebut, Patih Logender akan menghalalkan segala cara. Di suatu saat terjadi kekacauan di Kerajaan Majapahit. Musuh dari Kerajaan Majapahit, yaitu Adipati Menak Jinggo dari Blambangan, ingin merebut kekuasaan Ratu Ayu Kencana Wungu. Ia ingin menjadi raja di Kerajaan Majapahit. Mengetahui tahtanya terancam, Ratu Ayu Kencana Wungu mengadakan sayembara. Siapapun yang dapat mengalahkan Adipati Menak Jinggo akan kujadikan suami dan menjadi raja di Kerajaan Majapahit. Dengan adanya sayembara tersebut, banyak sekali pendekar yang mengikuti sayembara tersebut. Namun, semuanya gagal. Tidak ada yang dapat mengalahkan Adipati Menak Jinggo. Ratu Ayu Kencana Wungu merasa gelisah. Di suatu malam, Ratu Ayu Kencana Wungu bermimpi bahwa yang dapat mengalahkan Adipati Menak Jinggo adalah seorang pemuda yang bernama Damar Wulan. Kemudian Damar Wulan dibawa menghadap Ratu Ayu Kencana Wungu. Jadi kau yang bernama Damar Wulan, ku perintahkan engkau untuk membunuh Adipati Menak Jinggo. Jika berhasil, engkau akan dijadikan suami dan menjadi raja di Kerajaan Majapahit. Suatu kehormatan dapat melayani Kanjeng Ratu. Hamba siap melaksanakan perintah, jawab Damar Wulan. Oh iya teman-teman, Damar Wulan adalah menantu dari Patih Logender, suami dari Putri Anjasmoro. Setelah melakukan persiapan, berangkatlah Damar Wulan ke Blambangan. Sesampainya di Blambangan, Damar Wulan pun menantang Adipati Menak Jinggo untuk berperang tanding. Dalam perang tersebut, Damar Wulan dapat mengalahkan Adipati Menak Jinggo dengan godok besi kuningnya. Beginilah bentuk dari godok besi kuningnya ya teman-teman. Patih Logender mendengar kabar bahwa Damar Wulan dapat mengalahkan Adipati Menak Jinggo. Kemudian Patih Logender dan kedua anaknya menyusun rencana untuk mencelakai Damar Wulan saat di perjalanan agar tidak sampai di Kerajaan Majapahit.
Kemudian Patih Logendar pun menghadap Ratu Ayu Kencana Wungu. Ia mengatakan bahwa yang dapat mengalahkan Adipati Menak Jinggo adalah kedua anaknya, yaitu Layang Seto dan Layang Kumitir. Mendengar kabar tersebut, Ratu Ayu Kencana Wungu terkejut karena yang diperintahkan untuk membunuh Adipati Menak Jinggo adalah Damarwulan. Kemudian Damarwulan pun datang. Ia mengatakan bahwa yang dapat mengalahkan Adipati Menak Jinggo adalah dirinya. Perkataan Patih Logendar itu bohong. Untuk memastikan siapa yang dapat mengalahkan Adipati Menak Jinggo, Ratu Ayu Kencana Wungu memerintahkan Damarwulan untuk berperang tanding dengan Layang Seto dan Layang Kumitir. Damarwulanlah yang menang. Mengetahui Patih Logendar berbuat curang, Ratu Ayu Kencana Wungu menjadi murka. Kemudian ia pun mengusir Patih Logendar dan kedua anaknya dari kerajaan Majapahit. Pergilah kau dari kerajaan Majapahit. Setelah diusir, Patih Logendar dan kedua anaknya mengembara sampai di Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, yang luasnya 17,9 hektar. Desa Bangsalan berbatasan sebelah timur dengan Desa Salakan, sebelah barat dengan Desa Sudimoro, sebelah utara dengan Desa Teras, dan sebelah selatan dengan Desa Kadireso. Itulah kisah yang beredar di Desa Bangsalan, Kecamatan Teras tentang Patih Logendar dan dua abdi dalem, yaitu Kalalodra dan Jayayuda. Sekian cerita dari saya, semoga bermanfaat untuk menambah kecintaan kita terhadap budaya Indonesia, terutama di kebudayaan Kabupaten Boyolali. Dari Irian banyak cenderawasih, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian, terima kasih. Semoga esok berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Esok aku wes tangi manggih taruna. Penggalan tembang mijil tadi sebagai pengantar bertutur yang ingin saya sampaikan, yang berjudul Tragedi Sompel Bujel di Sungai Umbul Kendat, yang ditulis Yunus Dwi Prakoso SPD dan Wijianto SPD, diterbitkan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Yuri yang terhormat, Bapak Ibu yang berbahagia, hai teman-teman, bertemu saya Fatin Wilda Alporni. Kisah ini menceritakan asal-usul Umbul Kendat yang berada di kawasan Desa Wisata Pengging Handayaningrat, lebih tepatnya di Dukuh Plumbungan, Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Sejak tahun 2019 oleh pemerintah Boyolali
dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Desa Dukuh ditetapkan sebagai kawasan desa wisata. Teman-teman, ketika kita berwisata ke pemandian Tirto Marto Pengging, ada umbul yang memiliki sejarah cukup menggemparkan di kala itu, yaitu umbul Kendat. Mau tahu ceritanya? Mau tahu atau mau tahu banget? Simak ya. Pagi itu, Dyah Ayu Retno Sekar Kedaton dengan wajah sumringah selalu menunjukkan senyuman yang tersungging di bibirnya. Rupanya dia sedang kasmaran. Dyah Ayu duduk di depan cermin sedang bersolek. Untuk mempercantik diri, karena hari itu dia akan munggah-unggahi melamar Adipati Anom Pengging sambil berdendang, gegarane wong akrami tutu bondo nanging rasa. Dyah Ayu Retno Sekar Kedaton sudah tidak sabar untuk segera berangkat menuju Kadipaten Pengging. Apakah aku sudah terlihat cantik, Dayang? Tanya Dyah Ayu sambil memangkas diri di depan cermin. Lihatlah wajah Tuan Putri di depan cermin. Tuan Putri sungguh sangat cantik. Tidak ada loh wanita lain di kerajaan ini yang kecantikannya menandingi kecantikan Tuan Putri. Saya yakin Kanjeng Adipati Anom pasti akan terkesima melihat kecantikan Tuan Putri. Puji dayang-dayangnya. Teman-teman, Dyah Ayu Retno Sekar Kedaton merupakan putri Prabu Brawijaya V, raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Dalam perjalanan menuju Kadipaten Pengging, Dyah Ayu ditemani dayang-dayangnya. Setelah menempuh perjalanan berhari-hari, akhirnya sampailah mereka di sebuah sungai yang airnya mengalir bening. Mereka harus menyeberangi sungai itu. Dyah Ayu sangat takjub melihat beningnya air sungai sambil bermain air. Tetapi ketika Dyah Ayu menyeberangi sungai itu, kakinya menginjak sesuatu. Aduh, kakiku, aduh. Dyah Ayu menjerit kesakitan. Ada apa, Tuan Putri? Tanya dayang khawatir. Sambil tergopoh-gopoh, dia menghampiri Dyah Ayu dan melihat kakinya. Ya ampun, kaki Tuan Putri menginjak berdarah. Harus untuk mengobati kaki Tuan Putri, ucap dayang dengan rasa khawatir. Tetapi karena ingin cepat-cepat sampai ke Kadipaten Pengging, Dyah Ayu menolak untuk kakinya diobati. Dia terus berjalan dengan kaki pincang sambil menahan rasa sakit yang ada di kakinya. Teman-teman, akhirnya sampailah sang putri di Kadipaten Pengging dan bertemu Adipati Anom. Kemudian dia menyampaikan niatnya. Maaf Kanjeng Adipati, saya Dyah Ayu Retno Sekar Kedaton dari Kerajaan Majapahit. Sudikah kiranya Kanjeng Adipati Anom
mempersunting hamba sebagai permaisuri. Ucap Dyah Ayu. Tetapi Adipati Anom tidak segera menjawab maksud kedatangan Dyah Ayu. Karena diam saja, akhirnya ayahanda Adipati Pengging menanyai Adipati Anom. Ger, anakku, bagaimana denganmu? Itu Dyah Ayu jauh-jauh dari kerajaan Majapahit mau mengunggah-unggahi melamar menjadi permaisurimu. Teman-teman, lalu bagaimana sikap Kanjeng Adipati Anom? Ada yang tahu? Sambil bersenandung, beliau menjawab, aduh Rama, kula mboten purun, nadyan ayu, bincang sukunipun, nadyan ayu, lah kok pincang sukunipun. Lamaran Dyah Ayu ditolak Adipati Anom karena jalannya pincang. Adipati Pengging terkejut mendengar jawaban Adipati Anom. Ger, jangan kemerungsung. Coba dipikir lagi dengan jernih. Beliau putri Raja Majapahit, Prabu Brawijaya V, Ger. Romo, sudah bulat keputusan hamba, Romo. Seketika suasana di kadipaten mencekam dan Dyah Ayu menangis kecewa, dongkol dan marah jadi satu dalam hatinya. Teman-teman, dengan langkah kontai, Dyah Ayu diiringi dayang-dayangnya pergi meninggalkan Kadipaten Pengging. Dengan suasana hati yang masih masyhur, Dyah Ayu menyusuri jalan menuju tempat yang menyebabkan telapak kakinya tertancap sompel hingga jalannya pincang. Setelah sampai di sungai, Dyah Ayu bersumpah dan mengutuk sompel-sompel itu. Hai semua sompel di tempat ini, saya bersumpah dan saya kutuk kalian sampai kapanpun, sampai anak cucuku nanti. Sompel-sompel di sini menjadi sompel bujal semua, menjadi bapak semua. Hadirin, tidak hanya sampai di situ kekecewaan Dyah Ayu karena lamarannya ditolak Adipati Anom, padahal dia sebagai putri Brawijaya V. Maka untuk menutupi rasa malunya, Dyah Ayu berujar dengan rasa kecewa dan sakit hatinya. Daripada malu seumur hidup, Romo, lebih baik saya mati saja, Romo. Sudah tidak ada gunanya saya hidup di dunia ini. Aduh Rama, rantasanga mana niki, duh keloro-loro ditolak niat ing ati. Setelah selesai nembang, Dyah Ayu langsung mendak mokso atau melakukan bunuh diri di dekat umbul itu. Jasad Dyah Ayu dimakamkan di dekat umbul itu. Hadirin dan teman-temanku, dengan peristiwa ngedapnya Dyah Ayu retas Sekar Kedaton di dekat sumber mata air itu, maka umbul itu dinamakan sebagai Umbul Geni.
Kendat, yang maksudnya sumber mata air yang airnya tidak pernah surut. Sejak saat itu juga, Dyah Ayu Retno Sekar Kedaton disebut Mbok Ro Kendat. Dari kata ro artinya roro, kendat artinya putus. Sampai saat ini, Umbul Kendat airnya tidak pernah surut, tidak pernah berhenti. Airnya selalu mengalir. Bapak Ibu Dewan Juri, hadirin dan teman-temanku, demikian cerita tragedi Sompel Bujel di Sungai Umbul Kendat. Tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ke sekolah naik kendaraan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi